Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya John Roy Situmorang dengan NIM D1C121016. Yang saya hormati Ibu Irnisa STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bioenergi, dan yang saya hormati Ibu Ade Yulia STP MSC selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bioenergi, dan yang saya hormati Ibu Lisane STP MP selaku dosen mata kuliah pengampu mata kuliah Teknologi Bioenergi, dan Pak Yogi Julni Pratama SHUT MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bioenergi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam menghadapi ujian akhir semester ini. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik energi terbarukan, khususnya bioenergi dan biodiesel. Semoga jawaban ini dapat membantu dan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya energi alternatif bagi masa depan yang akan mendatang. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Dari pertanyaan ini ada beberapa alasan yang bisa kita ambil dan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama itu adanya keterbatasan sumber daya, di mana sumber daya seperti minyak bumi, gas, dan batu bara ini merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat, dan lama-kelamaan cadangan ini akan habis. Dan yang kedua, adanya dampak lingkungan, di mana penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan polusi udara, pemanasan global, dan perubahan iklim karena emisi gas rumah kaca yang berlebihan seperti karbon dioksida, metana yang tinggi. Dan yang ketiga, ada keamanan energi, di mana ketergantungan pada bahan bakar fosil yang sebagian besar diimpor dapat menimbulkan kerentanan terhadap kualitas dan terhadap fluktuasi harga global dan ketegangan politik internasional. Dan juga alasan berikutnya itu sumber energi yang berkelanjutan. Alternatif energi seperti bioenergi, energi surya, angin, dan hidro dapat memberikan solusi berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan pertanyaan yang kedua yaitu kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi. Buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, di mana kelompok jenis bahan penghasil bioenergi itu ada beberapa, ada 5 kelompok. Yang pertama itu adalah bahan organik atau bahan tumbuhan. Contohnya itu seperti jagung, tebu, kelapa sawit, dan produk bioenerginya itu ada bioetanol dan biogas. Dan yang kedua, bahan organik seperti bahan alami. Contohnya itu seperti lemak hewani, minyak ikan, dan produk bioenerginya itu yaitu biodiesel dan biogas. Dan yang ketiga adalah sampah organik. Contohnya seperti sampah rumah tangga, limbah pertanian. Produk bioenerginya itu ada biogas, briket biomasa, dan kompos. Dan yang keempat itu ada alga. Contohnya itu seperti spirulina dan chlorella. Produk bioenerginya yaitu biodiesel, bioetanol, biojet fuel. Dan yang kelima ada lignoselulosa atau bahan kayu dan limbah pertanian. Contohnya seperti sekam padi, serbuk gergaji, dan jerami. Produk bioenerginya itu bioetanol, briket biomasa, dan biokar. Dan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan pure plant oil. Baik, di sini saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan pure plant oil, yang dimana adalah minyak nabati yang diproses langsung dari tumbuhan tanpa melalui proses pemurnian atau konveksi apapun. PPO merupakan minyak yang diekstraksi dari biji tanaman seperti kelapa sawit atau jarak pagar. Minyak ini dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin diesel, baik setelah dimurnikan atau dalam bentuk yang lebih sederhana, meskipun dalam prakteknya seringkali membutuhkan modifikasi mesin agar dapat berfungsi secara optimal. Dan pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel, misalnya melalui proses tersentrifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Alasan kenapa dikonversinya minyak atau lemak menjadi biodiesel melalui proses transentrifikasi adalah yang pertama karena viscosity yang tinggi, di mana minyak dan lemak memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan diesel fosil yang mengganggu pembakaran efisiensi dalam mesin diesel.
Yang kedua itu pencampuran yang lebih baik. Biodiesel memiliki kelarutan yang lebih baik dalam bahan bakar diesel dan lebih mudah tercampur dengan bahan bakar lainnya. Dan yang ketiga pembakaran yang lebih bersih, di mana biodiesel menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dengan emisi CO2 yang lebih rendah dan hampir tanpa pengotor lainnya seperti sulfur dan senyawa aromatik. Dan yang keempat yaitu kinerja mesin yang lebih baik. Biodiesel memiliki sifat pelumas yang lebih baik untuk komponen mesin, meningkatkan umur mesin. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, di mana jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alirnya. Proses pembuatan biodiesel itu adalah satu seperti proses transferigasi itu ada persiapan bahan baku di mana minyak nabati atau lemak hewan dipilih sebagai bahan bakunya. Yang kedua reaksi transesterifikasi yaitu minyak atau lemak dicampurkan dengan alkohol biasanya seperti metanol atau etanol dan katalis seperti NaOH atau KOH. Reaksi ini akan menghasilkan biodiesel atau metil ester dan gliserol. Dan yang ketiga ada pemurnian biodiesel di mana biodiesel yang dihasilkan dipisahkan dan dimurnikan dari sisa-sisa alkohol, katalis dan gliserol. Ada yang keempat yaitu penyaringan. Produk akhir yang berupa biodiesel disaring untuk menghilangkan kotoran. Dan yang kelima ada pengemasan di mana biodiesel yang telah dimurnikan kemudian dikemas untuk digunakan sebagai bahan bakar. Diagram alirnya itu bisa dilihat. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang keenam, apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Parameter kualitas biodiesel ada beberapa. Yang pertama itu ada dari kadar air, di mana kadar air yang tinggi dalam biodiesel dapat menyebabkan korosi pada mesin dan mengurangi efisiensi pembakaran. Idealnya kadar air ini harus rendah, lebih kurang dari 0,05%. Yang kedua ada titik beku, di mana titik beku biodiesel harus rendah agar tidak membeku pada suhu yang rendah. Titik beku yang tinggi dapat menyebabkan masalah dalam penyimpanan dan penggunaan di iklim yang dingin. Yang ketiga yaitu viskositas. Viskositas biodiesel harus sesuai agar mudah disemprotkan oleh sistem injeksi mesin diesel. Viskositas yang tinggi dapat menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna dan kerusakan pada mesin. Yang keempat adalah tingkat asam, di mana biodiesel dengan tingkat asam yang tinggi menyebabkan korosi pada komponen mesin dan pipa. Tingkat asam harus dijaga agar tetap rendah supaya tidak menyebabkan korosi pada mesin. Dan yang kelima tingkat gliserol, di mana sisa gliserol yang tidak dapat terpisahkan dalam proses transesterifikasi dapat menyebabkan masalah pada mesin. Semakin sedikit kadar gliserol semakin baik kualitas biodiesel. Dan yang keenam yaitu adalah kandungan sabu. Kandungan sabu atau pengotor lainnya dalam biodiesel dapat merusak komponen mesin dan mengurangi kualitas pembakaran. Dan yang ketujuh ada densitas, yaitu densitas biodiesel yang lebih tinggi dapat mengurangi jumlah energi yang dilepaskan dalam proses pembakaran. Oleh karena itu densitas harus dijaga dalam rentan yang tertentu. Baik, demikian jawaban yang dapat saya berikan untuk soal ujian ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami konsep-konsep yang terkait dengan bioenergi dan biodiesel. Mohon maaf sebelumnya jika ada perkataan saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.